Kalau kita punya pemimpin yang baik, yang bijaksana, pasti kita ada rasa aman ya, ada rasa bangga. Apalagi kita umat Tuhan ya, kita punya Yesus sebagai Raja kita. Itu yang membuat kita aman ya, amin. Kita punya Raja, segala Raja, kita punya Yesus yang membuat kita secure. Tidak insecure, amin. Yang setuju sama saya, boleh berikan segenap hatimu, sorak-sore, tepuk tangan. Yeay, kita boleh ajak kiri kanannya. Mari semua kita memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh sambil ajak kiri kanannya ya. Boleh saya ajak kita menari ya. Yang mau berekspresi buat Tuhan. Haleluya, mari semua
Ikutnya mungkin baru ya, kami juga sama-sama belajar, tapi liriknya kita aminkan. Amin ya. Nikmati kasih setiamu Tuhan. Amin.
akan lebih lagi kita mau terbuka sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk Engkau. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami nikmati kasih setia-Mu Tuhan. Kami nikmati Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan di setiap langkah kami. Karena kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami punya identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Kami mau lebih lagi Tuhan mengalami kebenaran yang Kau wahyukan buat setiap kami, sehingga kami berjalan bukan menurut apa kata dunia ini Tuhan, atau pengertian atau perasaan kami Tuhan, melainkan Tuhan kebenaran Tuhan yang Kau wahyukan, sehingga kami berjalan dalam kemerdekaan Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi mencari hati-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Hati kami rindu mengenal pribadi-Mu lebih lagi, karena anugerah-Mu yang besar, karena anugerah-Mu yang mulia. Ini hidup kami Tuhan, oh kami lebih lagi. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Kaulah jaminan hidup kami. Haleluya Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan. Kami mau diubahkan lebih lagi Tuhan. Kami mau diubahkan lebih lagi Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan, bergerak Tuhan. Semakin Tuhan seiring dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, miliki hati yang tunduk Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, ku hampiri tahta-Mu. Oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati
pujian yang kami naikkan. Kami sedang menyampaikan, mengutarakan hati kami kepadamu. Biarlah kami Tuhanku, yang terus merindukanmu dan mengasihimu, dan melakukan kehendak Tuhan. Ini kami hadir di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami hadir berdiri kami sudah menyampaikan lewat kata-kata pujian kekenaikan. Kami merindukan kami ada di sini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih untuk hari ini. Makasih. Kau begitu mengasihi kami. Terjadilah seperti kerinduan dalam hidup kami. Dan terus kami memegang teguh, percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi jemaat. Bukti Engkau mengasihi kami, bukan karena ada berkat dan pertolongan, tapi biarlah kami melihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Yesus anugerahkan kebaikan bagi kami. Itu bukti Engkau sangat mengasihi kami, Allahku. Makasih. Berbicaralah lebih lagi lewat hamba. Urapi hamba, berkati hamba dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siap, kami belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom buat kita semua. Bagaimana kabar setiap kita? Coba lihat kanan kirinya. Bagaimana kabar setiap kita? Kita sedang belajar terus tentang siapa kita, siapa saya. Mari kita pegang terus tentang siapa saya. Coba masih ingatkah siapa dirimu? Coba lihat kanan kiri, siapa engkau? Coba katakan, di dalam Tuhan ya. Siapa engkau? Atau pas engkau melihat dia, wah ini tukang ngomel ini. Ini cerewet, ini pemarah. Atau mudah-mudahan tidak ada di sini dia pas suami istri, pas dilihat, suamiku ini mah orang yang begini. Atau seorang ibu melihat anaknya, siapa? Atau siapa dia? Ada di kita? Pas melihat seseorang, baru lewat, baru ngomong, udah mikir, aduh kalau aku bicara nanti terjadi ini. Karena sudah mengenal siapa dia. Sampai kalau ngomong pun jadi hati-hati, kalau nanti kos tergeser sedikit, wah terjadi sesuatu ini. Berarti seseorang tersebut sudah mengenal siapa dia. Dia seseorang yang cepat marah, cepat emosi, atau jadi ini nanti aku perlu waktu untuk diri. Kalau aku udah mulai bicara, nanti bikinnya bercanda-bercanda, tertawa-tawa. Berarti kita kenal dia seseorang yang suka bercanda, yang suka tertawa. Atau begitu sangat serius sekali. Siapa kita? Tapi sekarang mari kita terus pegang tentang siapa engkau di dalam Tuhan. Amin. Siapa engkau
engkau di dalam Tuhan, siapa engkau? Mungkin kita melihat tentang diri kita, tentang pasangan kita, tentang siapa, atau tentang diri. Saya ini kenapa ya? Kok saya begitu cepat sekali marah? Saya ini kenapa ya cepat sekali tersinggung? Saya ini susah sekali untuk yang namanya bergaul. Tapi mari kita pegang siapapun kita, siapapun engkau yang minder, rendah diri. Mungkin kita punya suatu pengenalan tentang siapa diri kita, tapi mari kita terus pegang. Sejak semula, sebelum kita diciptakan, mari kita pegang terus. Sebelum kita diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan, kita pegang terus perkataan Allah. Kita terus pegang perkataan firman Allah. Di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Kita pegang siapa kita. Bahwa Allah dari semula menciptakan kita serupa dan segambar. Udah menjadi suatu tujuan ilahi. Untuk itu kita perlu sekali memegang ini. Apa sih yang Tuhan sudah rindukan, yang Tuhan sudah sampaikan, firmankan untuk setiap kita. Akhirnya, kalau kita pegang apa kata Tuhan, siapa engkau, siapa kita, kalau ada sesuatu, kita kembali kepada perkataannya. Tuhan, saya pasti bisa keluar dari keadaan saya. Karena saya tahu siapa saya. Dan yang luar biasa, Allah tidak hanya menyampaikan firman-Nya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya. Lalu dikasih lagi otoritas, taklukkan, berkuasa, lalu beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tetapi untuk ada di situ, Allah juga melakukannya luar biasa. Bukan kita sekedar ada, mama kita menikah dengan papa kita, lalu mama kita hamil, lalu langsung kita ada. Kita tidak dijadikan instan, kita tidak dijadikan karena sudah suami istri, lalu kita ada. Enggak. Tetapi di Mazmur, ya, selagi begitu rindu terus ada di firman ini, ya, makanya saya sampaikan lagi di Mazmur 139 dia dikatakan Tuhan itu, Allah itu menuntun kita. Jadi bukan karena bapak kita, mama kita menginginkan seorang anak, bahkan ada si istri belum menginginkan seorang anak karena melihat suaminya seperti ini. Aduh, gimana aku nanti kalau hamil? Suamiku saja seperti ini. Suamiku aja sifatnya seperti ini. Kalau saya nanti punya anak, kalau saya nanti hamil, apakah aku siap mendidik anak ini, mengurus anak ini, sedangkan suami saya seperti ini? Sifatnya seperti ini. Atau masalah keuangan. Kalau saya nanti punya anak, bagaimana biaya untuk mengurus anak ini? Sampai bisa seorang ibu, jangan dulu saya punya anak. Jangan dulu saya hamil. Bagaimana nanti mengurus ini? Untuk susunya, untuk makanannya, supaya anak ini sehat. Jadi berharap supaya dia tidak dulu mengandung. Tapi sesungguhnya Allah kita bukan sekedar berkata, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan menyerupai kita. Tetapi waktu kita dalam kandungan mama kita, ya, di Mazmur 139 itu yang ayat 12, Allah itu menenun. Jadi bukan karena keinginan suami dan istri, atau bukan karena saya tidak mau, tapi waktu mulai ada benih itu, Allah yang membentuk. Allah yang menjadikan. Makanya Daud sampai berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud katakan, padahal Daud, kita lihat dari sekian mereka bersaudara,
masih remaja, anak-anak, udah ngurus kambing domba. Yang lain tidak, dia mengurus. Tetapi Daud begitu bersyukur, sejak dalam kandungan dia tahu kejadianku dahsyat dan ajaib. Walaupun dia sendiri ada di mana, bahkan waktu dia sebelum jadi raja masih dengan Saul, dia begitu bergerak, bekerja luar biasa dalam berperang. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tetap berjuang karena dia paham. Dia kenal siapa dirinya. Bahkan waktu Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud. Bahkan Daud bersembunyi di dalam gua. Bersembunyi. Dan Saul masuk ke dalam gua. Dan suatu saat dia pikir gua ada sesat. Tapi bisa kesempatan bagi Daud untuk melakukan sesuatu. Tapi dia tidak lakukan. Dia tahu siapa dia dan siapa Saul ini. Indah sekali kalau kita tahu siapa kita. Dia yang membentuk. Kalau ayat 12, coba dimulai dari ayat 12. Mazmur 109 ayat 12. Mari kita pegangi Bapak Ibu Saudaraku, bahkan remaja-remaja. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 13. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun aku. Ya, menenun, membentuk. Jadi bukan, ya kenapa saya hamil? Apa nanti yang mau saya kasih makan buat anakku ini? Kalau Allah sudah lakukan, Allah akan berbuat sesuatu. Itu terjadi bagi siapa? Makanya seperti lagu ujian tadi, bukan karena berkatnya dulu. Tapi mari kita memegang Allah mengasihiku. Bukan karena apa yang kau buat, tapi karena engkau Tuhan mencintai aku. Jadi ada seorang kecewa, tapi mari kita lihat cinta Allah. Kalau sampai Tuhan percayakan kita memilih anak, bahkan dia yang membentuk dari awal, sejak dalam kandungan benih itu jadi, Allah akan terus bekerja. Yang menjadi masalah adalah, apakah si mama, apakah neneknya, apakah si papa, waktu ada masalah atau ada masalah, tidak melihat, tidak memiliki firman Tuhan ini. Tidak mengenal siapa dia dan siapa anak yang dimiliki. Engkau juga di sini anak-anak remaja yang mahasiswa siapa engkau? Saya nggak tahu. Seperti apa engkau waktu dididik oleh orang tuamu? Seperti apa keadaanmu waktu engkau dilahirkan oleh orang tuamu? Bagaimana cara dididik orang tuamu kepadamu? Tapi lihatlah, kalau engkau hadir di sini dan mendengar firman Tuhan ini, itulah bagian dari cara Allah. Engkau sudah dibentuk, ditenun sejak dalam kandungan mamamu, dan sampai saat ini pemeliharaan dan penjagaan ada padamu. Mari kita pegang tentang siapa kita. Ada seseorang kesaksian pas memiliki suatu masalah, sampai dia nangis dengan masalahnya, kalau bisa dia gak terima dengan masalahnya. Lalu waktu dia berdoa, apa yang disampaikannya? Dia diingatkan Tuhan, siapa dia? Lalu dia nyanyi-nyanyi. Dia nyanyi-nyanyi, diingatkan Tuhan, siapa dia? Lalu datang ke dokter, kata dokter, tidak ada perubahan. Masih harus tetap seperti semula. Permasalahannya adalah dia dengan dokter di rumah sakit. Dia pulang menangis. Tapi terus di rumah, di jalan dia berkatakan, diingatkan Tuhan, siapa saya di hadapanmu? Seminggu, 2 minggu dia nangis, dia nyanyi di hadapan Tuhan. Dia nyanyi. Diingatkan dia, Allah, siapa saya?
Saya kaget dengar kesaksiannya. Waktu dia datang ke dokter orang Cina dan orang Kristen. Kaget. Hah? Kok bisa begini? Dia bilang. Kok bisa berubah? Indah sekali. Itu dalam seperti itu. Ini dalam sekarang dalam suatu masalah ketidakenakan, dikecewakan. Ada kita mengalami dikecewakan seorang atau yang mungkin suami dan istri atau dalam satu keluarga tetangga. Ada lagi seseorang. Seseorang ini pergi ke pasar untuk belanja. Seseorang ini pergi ke pasar untuk belanja. Waktu dia ke pasar, nggak punya duit receh-receh, tapi dia ada amplop dan uang dia yang di amplop ini. Waktu dia ke pasar, bisa terjadi sesuatu di hari-hari ini. Banyak hal. Tidak hanya dalam satu keluarga, tapi bisa dalam perjalanan kita, dalam pertemuan kita dengan orang lain. Waktu seseorang ini belanja ke pasar, dikeluarkanlah salah satu lembar dari amplop ini. Dari amplop ini. Duitnya 50.000 keluar dari amplop ini. Yang dibelanjakan itu adalah 17.000. Dibayar 17.000 yang dikeluarkan 50.000 ini dikasih kembalian. Seseorang ini langsung terima aja kembaliannya. Jalan. Karena pasar mau beli lagi di sebelah katanya, pasar itu. Pas mau bayar, kebutuhan yang dibeli saat itu 10.000. Dibukalah, kan berarti ada kembalian 3.000. Ya, kan 17.000. Pasti mau bayar tempe yang mau dibeli ini 10.000. Apa yang terjadi? Uangnya hanya 3.000. Berarti tidak pas kembaliannya kan? Karena dekat, balik lagi. Maaf, ini tadi uangnya 50.000. Oh enggak, uangnya tadi 20.000. Enggak, seseorang ini mengalami, bukan, uang tadi 50.000. Lalu seseorang ini mengeluarkan uang dari amplop ini. Ini uangnya ini, dikeluarkan dananya. Tadi kan waktu bayar tidak mengeluarkan amplop. Dia bilang. Di situ namanya pasar, ramai nggak kira-kira? Ramai namanya pasar. Dan sebelah seseorang ini ada seorang juga berdiri di sampingnya. Ayo, seseorang ini santai aja, tenang. Tapi si ibu yang di pasar ini apa yang terjadi? Ayo kita lihat CCTV, jangan berbohong. Kita lihat CCTV. Di CCTV nanti akan kelihatan semuanya. Bahwa uang itu adalah 20.000 bukan 50.000. Oke lah kalau gitu seseorang ini ngomongin sama yang orang pasar ini. Oke lah kalau gitu. Seseorang yang ngalamin itu, dia pergi. Dia tinggal, dia kembali belajar di situ. Bagaimana kira-kira seseorang ini waktu mengalami ini? Pasti sedih. Kok seperti ini? Mungkin seseorang ini melihat kok seperti ini sih. Dan bukan sering belanja, seseorang ini bukan sering belanja kepada si ibu ini yang dia belanja. Tapi indah sekali. Apakah seseorang ini jadi sungut-sungut, jadi kecewa, jadi tidak lagi datang ke pasar itu, oleh karena sikap seseorang ini yang di pasar ini, tadi adalah seseorang lagi punya masalah dengan ke rumah sakit. Kita ini bisa punya masalah, bisa tergugah, dan seseorang ini dalam pasar. Dia tulus belanja ke pasar, dia mau membayar seseorang ini, tapi mengalami seperti itu. Apa seseorang ini jadi tidak ke pasar? Apa seseorang ini jadi seperti apa dengan orang itu? Apa yang dialami seseorang ini? Dia tidak datang ke pasar. Dia tahu hidup saya menurut seseorang ini tidak jadi runtuh, tidak jadi rusak. Sekalipun orang-orang di sini mendengar, tapi yang dipegang adalah apa kata Tuhan tentang dia. Amin. Di sini seseorang
seseorang ini kesempatan memegang suatu perkataan Tuhan. Siapa dia dalam Tuhan? Apakah seseorang lalu cerita ke sana kemari, saya diperlakukan seperti ini. Lalu pulang ke rumah, lalu di rumah, saya tadi dipermalukan di rumah. Saya tadi dibilang seperti ini, saya dibilang berbohong. Saya dibilang berbohong. Apakah seseorang itu mengalami itu dalam cerita di rumah? Lalu diungkapkan perasaannya di rumah. Tetapi seseorang ini waktu mengalami itu. Lalu waktu ke pasar lagi, lihat orang itu. Bisa gak ngalamin yang gini? Oh, gimana nanti? Oh, normal itu. Normal. Kok ibu itu seperti itu? Normal. Karena manusia biasa punya perasaan, punya emosi. Tapi apakah jadi tidak merdeka, jadi tidak suka cita untuk belanja ke pasar, untuk melihat si penjual itu? Berarti seseorang ini tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Seseorang ini terus memegang siapa dia. Bahwa dia berharga. Keberhargaan dia yang dia tahu ditangkap dari Tuhan. Semenjak dalam kandungan sudah Tuhan bentuk, sudah Tuhan jadikan dan dahsyat dan luar biasa. Dan mengalami proses-proses bukan hanya dalam suatu rumah tangga, dalam suatu persahabatan, dalam suatu dunia kerja. Tetapi jangan tidak disangka di pasar pun bisa mengalami. Seseorang ini tetap asik datang. Kenapa? Dia terus memegang siapa dia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di hari-hari ini Tuhan sedang merindukan kita untuk terus berpegang siapa kita. Apalagi dalam suatu rumah tangga. Saya ulang lagi, hati-hati sini Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menikah. Jangan sampai keluar terpikir di hati kita bercerai. Kalau ada suatu kejadian yang tidak baik dalam suatu rumah tangga kita, Allah kita akan terus bekerja sampai tujuannya itu terjadi dalam hidup kita. Amin? Amin? Percaya? Dia Allah kita berfirman di Kejadian 1, 26, 27, 28. Lalu apa lagi? Waktu kita lahir juga dibentuk demikian indah dalam rahim mama kita. Nah, bagaimana supaya kita ada di sini? Yuk kita buka di 1 Tesalonika 3. Untuk kita ada di sini. Ya, di 1 Tesalonika 3. Dari ayat 1, ya. Di 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 6 saya mau baca. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami telah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, di sini Timotius dikirim supaya tahu bagaimana kabar mereka. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, supaya apa sih mereka diketahui Paulus, apakah mereka itu terus tidak goyah imannya? Karena ada kesusahan-kesusahan. Kita juga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tanya apakah kau punya masalah, kita punya masalah. Punya pergumulan, kita punya pergumulan. Mari kita terus berpegang terus kepada firman Tuhan. Kita lihat ayat 5 itu. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ibadah, mari kita terus berpegang pada firman
firman Tuhan. Amin. Di Komsel kita terus bangun. Hubungan pribadi kita terus bangun. Karena supaya apa? Ada orang gini. Saya ikut Tuhan percuma. Saya ikut Tuhan pun saya tetap banyak masalah. Saya beribadah pun tetap ada masalah saya. Ada yang seperti itu. Katanya kalau udah ikut Tuhan itu, kita akan mengalami berkat, diberkati. Tetapi saya sudah ikut Tuhan, kok saya malah banyak masalah. Sebenarnya harus ada pertanyaan kepada seseorang ini. Dia ikut Tuhan, apakah tunggu diberkati? Sukacita itu tunggu diberkati dulukah? Pertolongan Tuhan ada pada dia kah? Baru dia berkata, oh Tuhan itu baik. Bapak saudaraku, mari kita belajar. Waktu kita ada masalah, mengalami kesusahan, ya kita lihat di situ ada kata-katanya di situ. Ya, ayat 3. Kalau supaya jelas dari 2. Lalu kami menjadi Timotius saudara yang bekerja untuk kami, untuk Allah dan memberitakan Injil, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Ya, kita semua bisa mengalami kesusahan. Dan seorang tadi, dia hanya melihat kesusahannya, masalahnya. Sekalipun ada firman Allah, dia beribadah, dia tetap melihat kesusahannya. Yang contoh saya kasih tahu tadi. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kita bisa diizinkan Tuhan ada dalam masalah-masalah, dalam persoalan-persoalan, kesusahan-kesusahan. Susah sekali suami istri itu bisa, kok kami susah sekali cocok, sering ribut, sering bertengkar. Jangan karena perkara ini, atau seorang di dalam kampus, seorang dalam dunia bekerja, kok seperti ini, orang tua seperti ini, pekerja seperti ini, bisa mengalami kesusahan. Tapi kita lihat ini, ayat 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, ya, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Berbeda sekali orang yang mengalami kesusahan di luar Tuhan dan orang yang mengalami kesusahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Orang yang mengalami kesusahan di dalam Tuhan dan orang yang mengalami kesusahan di luar Tuhan itu berbeda. Tapi kenapa udah ikut Tuhan mengeluh? Kenapa kira-kira? Mengeluh. Aku udah ikut Tuhan kok seperti ini. Aku udah ikut Tuhan seperti ini, kenapa seperti ini? Berarti dia tidak mengalami seperti yang Paulus katakan di 1 Tesalonika 3 ini. Dia hanya melihat masalahnya, sumber masalahnya. Apa penyebab dia masalah? Dia lihat sumber masalah itu. Kenapa begini dan begini. Tapi dia tidak melihat sumber. Kenapa dia ada? Kenapa dia lahir dan dibentuk Tuhan? Kenapa dia ada? Lalu setelah dia beribadah, ikut Tuhan, dia gak lihat lagi. Apakah Yesus yang di dalam dirinya tidak dikenal? Berarti tidak dikenal. Kalau dia menyadari dia sudah jadi anak Allah, Roh Allah ada pada dia, Yesus ada dalam dia akan terus memiliki pengharapan apapun kesusahan yang dia miliki. Kenapa? Dia sudah punya Yesus di dalam dirinya. Saya mau sampaikan, orang yang punya Yesus tidak memiliki pengharapan. Tapi orang yang punya Yesus itu memiliki pengharapan. Tapi berbeda lagi. Tapi bagaimana dong? Dia orang Kristen tapi mengeluh. Kenapa saya begini? Berarti masalahnya adalah tidak memiliki iman sesuai dengan ayat 5 itu. Itu sebabnya aku tidak, karena tidak dapat lagi telah mengirim supaya tahu tentang imanmu. Dia tidak memegang. Seseorang ini hanya melihat masalah yang ada. Ini hari-hari ini sedang terjadi orang lagi banyak masalah. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan lagi menentukan kita bangkit semua gerejanya. Saya waktu terus dapat firman Tuhan ini, ada apa
Tuhan lagi mengingatkan kita semua. Keluar dari keadaan kita. Keluar dari tentang siapa kita yang manusia lama kita. Tapi mari kita ada di dalam kita menjadi anak Allah. Mari kita terus pegang firman Allah. Mungkin di sini pasti tahu masalah-masalah yang ada sekarang. Mari pegang terus. Pasti di dalam kesusahan-kesusahan yang dialami kita, pasti kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Pernah mengalami kebaikan Tuhan? Sering. Jangan sampai masalah yang kita alami membuat kita jadi tidak gairah ibadah, tidak lagi gairah dalam berdoa, melihat orang-orang padahal di hari-hari itu Tuhan lagi merindukan kita untuk lebih dekat dengan Dia. Siapa sih yang akan hari-hari ini lebih dekat dengan Dia? Orang yang tahu siapa Dia di dalam Tuhan. Orang yang tahu siapa dia di dalam Tuhan, karena firman-Nya berkata lagi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Lalu ada lagi, taklukkanlah dan berkuasalah. Tuhan tidak hanya memberkati kita menjadi suami istri dan menikah, lalu punya anak. Ayo kau di sini yang suami istri. Ada maksud Tuhan buat kita menikah. Ini juga yang belum menikah nanti. Jangan hanya rindukan engkau menikah, tapi rindukan. Ada di balik itu. Kenapa kita menikah? Engkau juga yang belum menikah nanti. Kita juga menikah sama istri. Kita nyanyi keluarga-keluarga. Dan di sini juga anak-anak muda. Nanti kau menikah, supaya mengerti juga. Kita jadi bapak ibu. Kita ingin komsel orang tua. Kita bukan sekedar ada di komsel. Hadir di komsel. Lalu kita menikah masuk dalam satu komsel, kita menikah. Ada maksud Tuhan. Itu di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 itu. 26, 27, 28 itu. Dikasih otoritas kuasa. Kita untuk berbuat sesuatu. Kita menjadi keluarga yang menjadi berkat hari-hari ini. Kita mencari banyak suami istri yang mudah sekali berkata cerai. Suami-suami yang kewalahan karena masalah ekonomi. Dan satu lagi, ada muncul dari saya. Jangan sampai di antara kita ada keluar satu gini. Dia memang begitu orangnya. Namanya kita mengenal seseorang keluarga. Kita mengenal, mau kita berencana mendoakan dia, mau mengajak dia, mendoakan dia. Dia memang begitu. Dia kalau nanti kita ke sana, dia orangnya begini. Hati-hati. Sebelum orang itu bertobat, kita dulu yang bertobat. Amin. Jangan kita kunjungi bagaimana kita berdoa. Kalau kita sendiri sudah tidak memiliki kasih kepada orang itu. Tetapi justru kita melihat kekurangannya, kita melihat kelemahannya, kita melihat apa yang tidak baik dalam dirinya. Apalagi kalau gini, mau berkunjung, sembari berkunjung di jalan, aduh, nanti gimana ya? Dia kok orangnya kayak gini, datang. Lihat, apa yang mau kita tabur? Kasih kayak yang kita tabur atau apa? Untung-untungan datang. Tapi mari datang dengan kasih. Kalau kita spesial di hadapan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita diciptakan dari semula, serupa dan segambar maksud rencana Allah. Berarti yang kita kunjungi banyak kekurangannya itu kita kenal itu sama dengan kita. Pendengar Allah. Sama enggak? Sama ya? Berarti kalau kita mengunjungi mendatangi dia, mari kita miliki juga iman, pandangan yang sama. Bahkan sebelum pergi, sebelum mengunjungi, waktu berdoa mulai. Tuhan, aku ini berharga di matamu, aku spesial. Dia juga Tuhan, berharga Tuhan. Amin. Lalu iblis ngomong-ngomong. Tapi kan dia gini-gini. Oh, terima kasih iblis kau ingatkan dia gini-gini. Justru karena dia seperti ini di sifatnya, kelakuannya. Justru aku mengasihi dia. Lihat nih.
Waktu kau berkata, ada suara intimidasi. Percuma kamu ke sana. Kemarin-kemarin pun kamu ke sana ketemu dia begitu-begitu aja. Ada suara. Lalu katakan, apapun tentang dia, waktu ada suara, yang saya mau pegang terus adalah dia diselamatkan, bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus dipegang. Inilah yang dibawa Timotius waktu ketemu Paulus. Jadi di hari-hari ini, di masa-masa ini, kita tidak hanya melihat tentang siapa kita, tapi kita mari melihat tentang siapa orang-orang yang kita kunjungi, orang-orang yang sedang kita kenal. Dia punya masalah, dia bergumul, punya sifat yang tidak baik. Firman Tuhan tentang siapa kita juga lihat itu. Yang di luar kerja juga. Seperti apa orang di dunia kerjamu? Perkatakan kata firman Allah kepada dia. Inilah iman. Iman itu terus kita miliki, iman itu kita pegang. Kita lihat ya 1 Tesalonika tadi ayatnya yang 12. Ya. 1 Tesalonika tadi ayat 12. Di situ dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan apa? Berlimpah dalam kasih. Tuhan berikan kita berlimpah. Ini Paulus katakan dari Tuhan Allah Yesus itu penuh dengan kasih. Yesus itu penuh dengan kasih. Tuhan juga kita berikan kita berlimpah dalam kasih. Saya percaya kita semua ini memiliki kasih. Tapi ada tidak berlimpah dalam kasih, yaitu selalu melihat kekurangan. Selalu melihat, akhirnya jadi malas. Malas ke sana, malas mengunjungi dia, malas untuk menghampiri dia. Dia orang gini. Tapi beda, kalau berlimpah dengan kasih. Sebelum pergi, mulut ini udah berkata-kata. Saya kemarin, kami lagi olahraga di GOR. Sebenarnya nanti ada lagi tindakan yang lanjut, saya senang sekali. Saya lihat seseorang yang saya kenal. Saya mau ikutin di belakangnya. Saya ikutin terus di belakangnya. Belok. Ya, belok ini dengar suara saya. Kaget ya, saya di belakangnya. Dia bilang, padahal saya di belakangnya, terus dia nggak lihat saya. Apa kata dia? Saya tadi sembari berdoa. Jadi olahraga itu sembari berdoa. Indah sekali. Olahraga keliling GOR, dia sembari berdoa. Kebayang gak? Kalau dia memberkati orang-orang, bisa ini. Orang yang didoakan itu sebenarnya gak mungkin untuk berubah. Orang yang didoakan itu gak mungkin untuk bertobat. Tapi karena berlimpah dengan kasih, bisa sembari berjalan doa pada di GOR itu, air mata. Karena semakin timbul belas kasihan. Yang berlimpah dengan kasih itu berbeda dengan hanya memiliki kasih. Ada orang lapar bisa dikasih berkat. Ada orang punya uang bisa dikasih karena dia punya uang. Tapi berlimpah dengan kasih. Justru malah muncul Roh Kudus bekerja. Ada orang-orang mengecewakan justru didoakan berkeliling. Air mata. Waktu mengunjung orang tadi saya kecewa, bukan kecewa ya, tapi udah males, udah bete. Dia orang kayak gitu, orang ngapain dia jadi gak semangat lagi bergairah untuk datang mendoakan. Tapi waktu berlimpah dengan kasih, waktu muncul kekurangannya, bukan lagi setuju dengan apa intimidasi iblis, ada suara-suara tapi air mata. Bapakku terima kasih. Dia ada kekurangan Tuhan, saya pun bukanlah orang yang sudah benar, saya juga ada kekurangan. Saya memberkati dia Tuhan. Berlimpah dalam kasih. Seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Berlimpah. Saya terus datang pada Tuhan. Melihat Tuhan lagi merindukan ini bagi kita. Kembali lagi kepada kasih setia yang mula-mula. Bapak Ibu Saudaraku, kita memegang identitas kita, siapa kita di hadapan Allah.
bukan hanya siapa kita, tapi Tuhan juga memberikan kasih karunia bagi engkau. Kita tahu Pak Kiseng, Tuhan kasih karunia untuk suka melayani orang. Kita juga semua punya itu Tuhan kasih. Minimal satu. Bagaimana hari-hari ini? Ada dikasih Tuhan, suka berdoa. Karunia untuk suka berdoa, menyembah Tuhan. Tidak hanya tahu siapa saya di hadapan Tuhan, saya berharga. Tapi saya adalah seorang pemuji penyembah. Saya adalah yang suka mendoakan orang sakit. Halo. Siapa di antara kita ini yang belum memiliki? Siapa engkau? Ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi engkau. Kejar itu, minta di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini sangat diperlukan oleh banyak orang. Amin. Jangan diam dengan keadaanmu. Jangan hanya jadi orang baik saja. Jangan jadi hanya orang baik saja. Tapi jadilah yang berbuat sesuatu. Jadilah yang hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain. Berdoa. Berlimpah dalam kasih. Seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Jangan sampai kita seperti kita lihat ya di di Lukas 24. Jangan seperti kita ya. Di Lukas 24. Bentar ya. Oke. Lukas 24. Kita lihat dari ayat 13 ya. Lukas 24 ayat 13. Saya nanti akan saya mempersingkat, tapi saya mau baca biar tahu ceritanya ya. Lukas 24 ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kau berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di dalam seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, kita lihat di sini Yesus bertemu, ya. Mereka sedang bercakap-cakap membicarakan bahwa di mana Yesus tadinya dikubur sudah tidak ada lagi.
Jadi mereka pagi-pagi buta sekali, yang perempuan-perempuan itu sudah tidak menemukannya lagi. Jadi mayatnya sudah tidak ada lagi seperti itu. Lalu mereka bercerita kepada Yesus, dia dikubur ini, tentang penderitaannya, padahal sudah tahu mereka sebelumnya bahwa dia akan disalib, dia menderita. Kita lihat di sini, Yesus menegur dan dikatakan ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu Saudaraku, di sini Yesus menegur, padahal mereka sudah tahu suatu saat Yesus itu, dan bahkan mereka tahu disalib, dan mereka tahu dia akan bangkit, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi saat itu mereka lupa semuanya. Mereka bercakap-cakap, mereka membicarakan itu di jalan. Lalu Yesus menegur mereka, "Apa yang sedang kau percakapkan?" Seperti itu. Dan Yesus berkata ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Bapak Saudaraku, yuk mari kita di hari-hari ini kita juga terus, saya pasti kita semua semangat dalam baca firman Tuhan, tapi mari kita memegang dan mempercayai firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah, waktu ada sharing-sharing, mari kita pegang, waktu kita baca firman Tuhan juga kita pegang. Yesus katakan seperti ada firman tadi, bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya? Sampai mereka tidak tahu, lupa semuanya. Lupa. Padahal waktu itu mereka itu, apa yang mereka alami yang terjadi adalah Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu kosong. Apalagi di hari ini, perkataan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu juga kita miliki. Mari kita pegang. Adakah di sebelah kanan kita punya masalah? Seperti tadi yang di 1 Tesalonika tadi, mengalami kesusahan-kesusahan, atau kita sendiri tidak mengalami kebangkitan, tidak mengalami yang namanya melimpah dalam kasih. Hidup kita terus biasa-biasa. Sudah lama ikut Tuhan terus biasa-biasa. Untuk ajak doa, untuk konsel pun begitu susah. Kita bisa alasan kita memang benar karena pekerjaan. Tapi beda orang melimpah dalam kasih. Walaupun saya terlambat, saya akan datang. Dimulai jam sekian saya terlambat gak apa-apa. Kenapa? Dia melimpah dengan kasih. Dia tidak melihat apakah orang-orang yang ibadah itu saya terlambat, yang dia tahu adalah Tuhan melihat kenapa dia melimpah dalam kasih. Kenapa dia melimpah dengan kasih? Dia dekat dengan yang pemilik kasih yaitu Tuhan. Dia punya masalah, ya dia tahu. Dia memiliki masalah. Walaupun dia punya masalah, dia tetap datang kepada Tuhan karena dia tahu adalah Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan jadikan dia serupa dan segambar dengan dia. Bahkan dia sudah memiliki Yesus. Padahal berkat pertolongan belum dia lihat. Berkat pertolongan belum dia alami. Tapi apa yang menjadi sumber dia tetap dalam ibadah dan sukacita? Dia kenal siapa dia di hadapan Tuhan. Dan dia terus memegang perkataan Tuhan, melimpah dengan kasih. Gak ada kata-kata seperti seseorang tadi. Apa kata orang pasar? Dia tidak berbohong, bilang berbohong dan teriak lagi di pasar itu. Dan nyebut-nyebut CCTV. Seseorang ini tetap sukacita datang ke pasar. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan berikan kita melimpah dalam kasih. Ada yang kau mengecewakanmu, teman komunitasmu berkati langsung, tetanggamu berkati langsung. Engkau melimpah dalam kasih. Seseorang yang di pasar itu bisa seperti itu karena belajar juga tentang kasih. Lalu yang kedua, kita lihat lagi ayat selanjutnya ini, ya. Ayat 27 kita lihat. Lalu dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kita lihat Yesus kita ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, itu Yesus kita ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kita lihat.
Waktu mereka berjalan, cerita, ngobrol dengan Yesus, mereka biasa-biasa. Tapi berbeda sekali waktu Yesus bersama dengan mereka. Dan mereka menikmati roti yang dibagikan Tuhan Yesus. Ya, itu ya, yang 30. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan. Mereka menikmati roti itu. Waktu mereka menikmati, ya, mereka mengalami satu ayat 32 itu. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Saya turunkan ini, Bapak, waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, hati mereka berkobar-kobar. Waktu mereka menikmati roti itu, mereka mengalami sesuatu. Dikatakan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35 kita lihat. Ya. Supaya kita pegang terus, kita baca yuk sama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Lihat, sebelum mereka menikmati roti itu, padahal mereka mengalami api yang berkobar ketemu Yesus. Yuk kita hari-hari ini, supaya kita memiliki kasih yang melimpah, mulai lagi memiliki hati belas kasihan kepada orang, memiliki lagi yang berkobar-kobar itu. Bagaimana caranya? Mereka ini mengalaminya setelah bertemu dengan betul ya? Setelah bertemu Yesus, bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, maka mereka bilang, ya waktu di jalan, tadi tengah jalan, waktu dia menerangkan, hati kita tuh berkobar-kobar. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah memegang siapa kita, siapa kamu. Tapi apakah sebagai identitas aja? Tapi ada yang Tuhan minta, kita bukan hanya selesai dalam semua masalah kita dan kesusahan, tapi kita juga mari yuk melihat sekeliling kita bangkit lagi hari-hari ini. Mari kita bangkit jadi terang. Mari kita mulai bukan lagi menilai seseorang dari sikap dan gaya hidupnya. Tapi waktu kita melimpah dengan kasih, kita akan bisa melihat hal yang baik tentang dirinya. Bagaimana caranya? Mari kita ada seperti ayat 35 itu menceritakan, ayo kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan kalau kita biasa-biasa. Bagaimana supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan? Karena kita memiliki pertemuan secara pribadi dengan Yesus kita. Amin. Yesus kita dulu ada. Yesus kita ada sampai sekarang. Ada enggak? Yuk mari kita nikmati. Mari kita sekarang mengejar hubungan pribadi dekat dengan Yesus. Dekat pribadinya. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Aduh, dalam hadirat-Mu kita menikmati Dia indah sekali. Tadi kita gak puas, kita dikuasai masalah kita, persoalan kita ada kasih, tapi gak melimpah. Tapi waktu kita menikmati Dia, ada sukacita, ada kemerdekaan. Coba nanti, mungkin dimulai yang suami istri yang kenal satu komsel. Di komsel nanti mungkin dibahas bagaimana dia. Waktu mereka di jalan, mereka sedang bercerita bercakap-cakap, sudah tidak ada lagi dalam kubur. Tapi waktu ketemu Yesus jadi berbeda. Mari kita masuk dalam toko doa hari ini. Masing-masing kita merindukan. Saya rindu ketemu Engkau Yesusku. Saya ingin mengalami kembali yang berkobar-kobar yang menyala-nyala. Amin. Amin. Roh Kudus yang ada pada kita. Yuk, katakan kanan kiri. Yuk kita kembali yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Bagaimana caranya supaya kita berkobar-kobar? Bagaimana caranya? Mari kita pegang firman Tuhan. Mari kita
rindukan kita, terhubung, dekat dengan Dia, merasakan hadiratnya. Amin ya. Kita kejar Dia. Yesusku, Engkau waktu berjalan dengan murid-murid-Mu, Engkau menyatakan dirimu, nyatakan juga dirimu kepada saya Tuhan. Mungkin gak ya ini? Mungkin gak kira-kira? Iya, Dia ada. Dia ada. Yuk, kita rindukan ini. Yuk kita datang pada Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita datang pada Tuhan. Pribadinya. Masing-masing mari kita datang pada Tuhan. Yuk. Bagaimanakah kita selama ini? Adakah gairah dalam kita? Coba lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Pegang terus siapa dirimu di hadapan Tuhan. Mari kita jaga. Kita pupuk dengan memiliki suatu persekutuan yang dekat dengan Tuhan, memegang firman-Nya. Sehingga waktu pembimbingmu bertanya, gimana kabarmu, gimana keadaanmu? Saya ada masalah, tapi saya tetap semangat karena saya memiliki iman. Sama seperti di 1 Tesalonika 3. Mereka ada masalah, tapi mereka tetap semangat, tidak tergoda. Tidak tergoda untuk tidak semangat ibadah. Tidak tergoda untuk tidak semangat membaca firman Tuhan. Mari kita merindukan, berlimpah dalam kasih. Ladang sudah menguning siap dituai. Banyak orang-orang hari ini kita doakan. Kembali kita ingat, jangan kita jadi kendor karena ada kekurangan seseorang, tapi justru waktu ada kekurangannya, disitulah kita untuk mengasihi dan memberkatinya. Sekalipun orang yang begitu sangat kita dekat, melihat apakah kita sedang berlimpah dalam kasih adalah orang yang begitu dekat dengan kita menjengkelkan. Bisakah engkau mengangkat tangan kepada dia, engkau berkati, kasihmu sedang melimpah. Dan juga biar kita menikmati, semakin menikmati pribadi Yesus. Masing-masing kau datang pada Tuhan. Dan
kami terus menikmati wajah seperti waktu Engkau berjalan. Engkau bercakap-cakap. Mereka menikmati sesuatu yang baru. Kini kami Tuhanku, curahkan roh-Mu. Biarlah kami terus memiliki haus nikmati wajah-Mu, pribadi-Mu. Kami tidak mencari hormat, kebanggaan, bukan kekayaan yang memuaskan kami, bukan penghargaan, tapi pribadi wajah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri lewat pujian ini. Kita sampaikan menjadi satu doa kita, perkataan isi hati kita bagi Tuhan. Sumber kekuatan
akan dinikmati dalam kami bekerja, dalam kegiatan kami, aktivitas biarlah kami senantiasa menikmati pribadimu yang di rumah juga Bapa. Terima kasih Bapa. Terus engkau berbicara kepada setiap kami, engkau berkata-kata supaya di hari-hari ini kasih kami melimpah. Bukan hanya untuk sesama kami, tapi untuk semua orang. Bangsa-bangsa bagi Tuhanku. Makasih Bapakku. Dan bersyukur di dalam nama Yesusku, Engkau terus memberkati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk. Kita akan ada penyerahan anak ya. Ya, kita akan masuk untuk 5 seorang anak yang akan diserahkan kepada kita dari Bapak Nogar dan Ibu Kiki. Silakan maju ke depan. Kita buka, kita buka pasal 2. Lukas pasal 2, kita baca Alkitab kita dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-38. Maaf, sampai ayat 40 aja lah. Kita akan bacakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki harus sulung harus disuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tegur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, dan ia yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Tuhan, bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang dituduhkan hukum Taurat, ia menyambut itu dan menatapnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkan hamba ini pergi dalam sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. Ia yang telah keselamatan daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan bapak ibunya amat keras akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan kebantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang Asher. Ia sangat manjur umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika ia juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang hal itu pada semua orang yang menantikan kelepasan
setelah selesai semua yang harus dilakukan untuk hukum Taurat Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediaman yaitu kota Nazaret dan di Galilea. Anak itu pertama besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terima seorang yang bernama Winora Siana Anandi. Winora namanya. Jadi mau serahkan kepada Tuhan sebagai milik punya Tuhan. Kita bersyukur pada dia bahwa dia akan menjadi milik punya Tuhan. Tuhan yang akan memeliharanya dan menjaganya dan membawa dia bertumbuh besar dan kasih karunia Allah ada atasnya. Ada kasih karunia Allah atasnya. Kasih karunia Allah akan menolongi dia dan dia akan bertumbuh dalam kasih karunia itu dan dia akan bertambah kasihnya dan kuasa Tuhan ada atasnya. Dan kita bersyukur pada Tuhan bahwa anak nomor ini akan berkembang dan akan mengasihi Tuhan dan seumur hidupnya dan mencintai Tuhannya. Itu yang akan terjadi dan kita akan menerimanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu. Kita akan terima anaknya. Kasih dari Yesus
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersuka cita Tuhan. Kalau Bapak Nober, Andi Tuhan, dan Ibu Rizky Evianti menyerahkan anak-anaknya Tuhan kepada Kau sebagai miliknya. Ini anak ini Tuhan, bagimu Tuhan. Dia adalah milik punya. Kami berdoa Tuhan supaya roh Tuhan mengurapi dia, yang bekerja setia dalam nama Yesus. Engkau mengurapi dia, makanya dia Tuhan. Bila rohmu bekerja berkarya setia dari saat ini Tuhan. Rohmu melindungi dia 24 jam Tuhan setiap hari Tuhan. Rohmu mengurapi dia Tuhan. Maka dia Tuhan supaya dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan dan dalam pengenalan dengan Engkau. Rohmu yang mengurapi dia sampai saat dia suatu saat besar nanti Tuhan. Dia bisa mengambil keputusan menerima Engkau dan percaya pada Engkau Tuhan Yesus. Dan rohmu yang mengurapi dia maka dia Tuhan. Kami percaya Tuhan sama seperti Yesus yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dia juga mengalami pertumbuhan dalam kasih karunia Tuhan. Yang mengalami pengenalan dengan Engkau dan kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Mungkin Nora siapa ini Tuhan. Dia adalah milik punya dan Engkau menerimanya sebagai anak Tuhan Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus. Dan Engkau yang menjaganya dan melindungi dia, menjauhkan dia dari segala yang jahat. Kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami percaya roh yang mengurapi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau persiapkan dia bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dia dalam tangan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara dan Ibu Kiki Tuhan, kami bersyukur menyerahkan dalam tangan kasih karunia yang roh yang mengurapi dia Tuhan, mengurapi Tuhan, Kau memanfaatkan dia, Kau mengurapi dia, maka dengan kuasa Tuhan roh yang mengurapi dia untuk mendidik anak itu dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dia melakukannya Tuhan dengan kasih-Mu dan kuasa Tuhan Yesus, roh yang mengurapi dia. Kau mengurapi istrinya Tuhan, Ibu Kiki Tuhan, kami berdoa supaya roh memakai dia Tuhan, menolong dalam segala usaha dia Tuhan, dalam diri anak-anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Anaknya bertumbuh dalam kasih karunia, roh yang mengurapi dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keberadaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kalau kami Tuhan sudah membawa ke tempat ini, kami bersuka cita karena Roh-Mu yang menuntun kami sehingga kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersuka cita. Terima kasih untuk juga firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Roh-Mu yang bekerja kami untuk memberkati kami semua dengan apa yang sudah Engkau firmankan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, mengurapi yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan dari apa yang sudah disampaikan Tuhan. Kau mengurapi yang memakai ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersuka cita untuk apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersuka cita kalau Engkau memberikan kepada kami Tuhan waktu Tuhan untuk bisa memberikan dengan sukacita dalam apa yang sudah kami punya Tuhan. Kau sudah memberikan berkat-berkat kami yang luar biasa bagi kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami memberikan Tuhan dan sukacita Tuhan berkat-Mu Tuhan yang melimpahi Tuhan. Kami sudah menyerahkan bagi Engkau. Kau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, memakai Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan, Kau sudah memberikan kami Tuhan kesempatan untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Roh yang mengurapi kami, berkati kami dari segala apa yang kami lakukan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memuliakan berkati Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Roh yang sudah mengusir kami, memakai kami untuk kemuliaan. Apa yang kami kerjakan Engkau berkati Tuhan. Apa yang kami lakukan Engkau yang berkati Tuhan. Roh yang mengurapi kami, bersihkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Roh yang berkati kami Tuhan. Kau yang berkati kami dalam segala keluar masuk kami Tuhan, dalam segala apa yang kami lakukan. Roh yang mengurapi kami dan Kau menyertai kami pulang dalam sejarah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami menjadi bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, salamkan dirinya. Katakan Tuhan memberkati.